Baik, kita akan mengulangi materi terkait wujud zat dan perubahannya. Untuk perubahan wujud zat kan kalian sudah mengetahui lah. Ada jenis apa saja kan perubahan wujud zat itu. Misalnya di sini ada suatu benda berwujud cair, dan gas. Lalu sini padat. Nah, ketika ada suatu benda berwujud cair berubah wujud menjadi benda padat, itu kan disebut dengan membeku ya. Dan kebalikannya disebut dengan mencair. Ketika ada suatu benda berwujud padat, ada benda berwujud cair, ini kalau berubah wujud menjadi gas itu namanya menguap. Kemudian untuk sebaliknya disebut dengan mengembun. Lalu untuk benda berwujud padat ini kalau berubah menjadi gas itu disebut dengan menyublim. Sedangkan sebaliknya jika benda tersebut dari wujud gas menjadi wujud padat itu disebut dengan mengkristal. Itu sudah udah Bapak anggap kalian sudah menguasai, karena itu sudah sering kali diulang di pembelajaran semester lalu, dan juga di SD sudah pernah ada penguatan tentang wujud zat itu sendiri. Nah, di SMP ini kalian di tingkat SMP di fase D ini kalian diminta untuk bisa melihat wujud zat tersebut dalam skala partikelnya. Ya, yang mana benda dalam wujud padat dibandingkan dengan benda berwujud cair, dibandingkan lagi dengan benda berwujud gas, itu akan memiliki keadaan jarak antar partikel yang berbeda. Jarak antar partikel benda padat itu sangat rapat, sangat dekat. Makanya kita bisa melihat benda tersebut tidak berubah-ubah seperti ya benda padat yang ada di sekitar kalian. Tutup botol atau sendok atau apa kelereng, itu semua bentuknya tidak berubah-ubah. Dia akan berwujud seperti itu saja. Karena jarak antar partikelnya, partikel itu kan benda terkecil yang menyusun suatu benda, itu sangat rapat di sini. Sangat rapat sehingga dia kaku. Beda lagi dengan benda berwujud cair. Kalau benda berwujud cair, dia jarak antar partikelnya lebih jauh daripada benda berwujud padat. Ini gambaran jarak antar partikel ya, bukan berarti partikel itu bentuknya bola-bola seperti ini. Ini hanya gambaran saja. Nah, jaraknya berjauhan. Dan karena jaraknya cukup berjauhan, benda cair ini cukup elastis sehingga kalian bisa melihat air yang ada di dalam botol minum kalian atau di dispenser atau dimanapun kalian lihat, bentuknya akan mengikuti bentuk wadahnya. Kalau wadahnya kalian miringkan ya airnya bakal ikut. Jadi bakal ikut berubah-ubah. Kalau kalian pindahkan wadah dari gelas ke botol, maka air yang tadinya bentuknya seperti gelas akan berubah menjadi bentuknya seperti botol. Seperti itu. Itulah sifat dari wujud zat cair berdasarkan keadaan partikelnya. Yang terakhir benda berwujud gas. Nah, kalau benda berwujud gas ini jarak antar partikelnya sangat jauh. Bahkan bisa dibilang hampir tidak ada ikatan antara partikel satu dengan partikel lain. Dia menyebar kemana-mana. Nah, pada wujud gas ini kita bisa mengetahui bahwa dia sudah tidak terlihat biasanya. Sudah tidak terlihat oleh mata manusia. Karena saking berjauhannya. Tapi gas itu ada. Seperti kalau terjadi kebocoran gas di gas LPG kalian, itu kan meskipun tidak wujud, tidak terlihat, tapi kalian bisa mencium baunya. Berarti di situ ada gas LPG yang bocor. Seperti itu. Nah, inilah ketiga perbedaan wujud zat berdasarkan jarak antar partikelnya. Ini yang perlu kalian ketahui, karena nanti di soal itu kalian akan diminta untuk menilai kebenaran suatu pernyataan terkait keadaan partikel zat berwujud gas atau cair atau padat. Misalkan Bapak di sini punya suatu pernyataan bahwa penghapus memiliki
jarak antar partikel yang lebih jauh daripada air. Nah, kalian harus bisa menilai pernyataan ini benar atau enggak. Penghapus memiliki jarak antar partikel yang lebih jauh daripada air. Kita kembali ke teori. Bahwa jarak antar partikel pada benda berwujud padat itu akan lebih dekat daripada wujud apapun. Dia akan lebih dekat daripada benda berwujud cair maupun benda berwujud gas. Sedangkan di sini pernyataannya penghapus memiliki jarak antar partikel lebih jauh daripada air. Maka pernyataan ini benar atau salah? Tentu jawaban kalian salah kan pernyataannya. Pernyataannya salah, Pak. Kenapa? Karena penghapus itu benda padat. Benda padat yang jarak antar partikelnya pasti lebih dekat daripada jarak antar partikel wujud lainnya. Salah satunya ya air, yang mana air itu berwujud cair kan. Seperti itu. Kalian akan diminta untuk menilai yang demikian. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait wujud zat, maka Bapak akan memberikan pertanyaan. Manakah yang paling dekat wujud yang paling dekat jarak antar partikelnya. Jadi Bapak di sini menyuguhkan dua benda ya. Dua perbandingan benda. Pertama kelereng bandingkan dengan LPG. Tahu LPG kan ya? Yang ada gas yang di rumah kalian itu. Dan yang kedua sirup dibandingkan dengan kayu. Yang ketiga apa? Garam. Tahu garam ya? Garam dapur dibandingkan dengan jus. Nah, silakan kalian nilai manakah yang jarak antar partikelnya lebih dekat, kelereng atau gas LPG, sirup atau kayu, garam atau jus. Jadi nomor 1 mana yang jarak antar partikel paling dekat, nomor 2 mana, nomor 3 mana, dan sertakan alasannya mengapa jarak antar partikelnya lebih dekat benda tersebut daripada benda yang lain. Silakan dikerjakan dan terima kasih.